Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan November 2020 ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini sampai sekarang ini, perasaan kamu terhadap dia sekarang ini, dia terhadap kamu sekarang ini, dan juga hubungan kalian, prediksi percintaan kalian untuk bulan November 2020. Nanti juga ada saran-sarannya agar gimana kedepannya hubungan bisa membaik, bisa berkembang. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi pelengkap seperti inisial, bisa inisial nama kalian, nama tengah depan belakang atau nama kesekian, bisa juga tanggal atau bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian seperti tanggal jadian, tanggal pernikahan, tanggal pertama kali jalan, pertama kali PDKT dan lain-lain, dan juga zodiak, zodiak dia ataupun zodiak kamu yaitu Aquarius gitu ya. Oke, apa namanya? Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi readingan ini, video ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai readingan untuk kalian para Aquarius. Oke, yang pertama aku akan bukakan dulu terkait gimana kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk belakangan ini sampai sekarang ini. Satu kartu aja, terima kasih. Oke. Kita punya Knight of Wands. Di sini. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan Knight of Wands. Terima kasih. Oke. Kita punya Queen of Wands. Satu kartu lagi untuk lebih menjelaskan Knight of Wands. Terima kasih. Oke, kita punya Ace of Cups. So far so good loh untuk hubungan kalian belakangan ini sampai sekarang ini. Kita punya Knight of Wands, kita punya Queen of Wands, dan kita punya Ace of Cups gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini? Sepertinya belakangan ini kamu dan dia baru saja berkomunikasi kembali. Baru saja, jadi gini, ada beberapa dari kalian yang sempat lost contact, yang sempat berhenti berhubungan, bisa berhenti berkomunikasi, berhenti berhubungan gitu ya. Sekarang berkomunikasi lagi, sekarang berhubungan lagi. Yang sebelumnya agak longgar, agak renggang, jadi intens lagi, jadi aktif lagi gitu ya. Ada pelanjutan, ada melanjutkan dan memperbaiki, memaksimalkan hubungan yang sempat terlantar, yang sempat terdiam untuk beberapa saat gitu ya. Belakangan ini sampai sekarang ini kalian mulai berkomunikasi lagi, mulai berhubungan lagi dan cukup intens, cukup aktif gitu ya. Kenapa kalian melakukan Knight of Wands? Kenapa kalian memperbaiki, kenapa kalian melanjutkan gitu ya. Semata-mata karena Queen of Wands, kalian masih bisa melihat harapan kedepannya apabila diperjuangkan, apabila diperbaiki, hubungan kedepannya masih akan ada masa depan yang cerah, masih ada kebahagiaan menanti walaupun butuh proses gitu ya. Kenapa dilanjutkan? Karena kalian masih bisa melihat kedepannya ada awal baru, lembaran baru untuk hubungan kalian. Awal baru itu bisa dalam bentuk misalnya kamu masih PDKT, kedepannya bisa pacaran. Kalau misalnya kamu pacaran, kedepannya bisa sampai pernikahan gitu ya. Kalau kamu sudah menikah, bisa terus berkembang gitu ya. Pokoknya so far so good teman-teman. Dalam artian melanjutkan ini karena kalian masih ada optimisme, masih bisa berharap, masih ada harapan, masih menaruh harapan untuk hubungan ini ke depannya. So far so good ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan kamu ya Aquarius ya. Perasaan kamu para Aquarius terhadap doi kamu untuk sekarang ini. Sebentar ya.
Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini bagaimanakah perasaannya para Aquarius, Sun, and Rising terhadap doinya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Ups. Oke, ada 2 kartu, saya mau satu saja. Satu aja. Oke. Kita punya Justice gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk lebih menjelaskan Justice. Terima kasih. Oke, kita punya Ace of Swords. Satu lagi untuk lebih menjelaskan Justice. Terima kasih. Ups, ini 2 kartu, saya mau satu saja. Masih 2. Ini malah lebih, ini banyak sekali. Satu saja. Oke. Kita punya Four of Pentacles gitu ya. Oke. Dirapikan dulu. Maaf ya teman-teman, ini masih ada plastiknya. Sepertinya aku harus lepas. Oke. Oke. Jadi gimana sih apa namanya perasaan kamu terhadap doi kamu gitu ya? Perasaan kamu Aquarius terhadap doi kamu. Kamu ada perasaannya justice di sini, dalam artian kamu masih sayang sama dia, kamu masih ada perasaan sama dia, cuman masih belum belum apa ya, belum 100% gitu. Masih apa namanya? Masih 50-50 gitu ya. Balik lagi kayaknya kan baru sepertinya belakangan ini baru apa namanya? Baru berhubungan lagi, baru aktif lagi berhubungan, baru intens lagi, baru berkomunikasi lagi gitu ya. Setelah ada momen break, ada momen jeda atau bahkan sebetulnya sempat putus gitu ya. Tapi intinya perasaan kamu terhadap dia itu karena kejadian ini, karena baru memulai lagi gitu, makanya masih bimbang nih, masih iya sayang tapi gimana, gimana tapi sayang gitu ya. Satu sisi pengen Ace of Swords, satu sisi kamu masih yakin, satu sisi kamu masih bisa, kamu masih menginginkan ada titik yang lebih terang, titik yang lebih stabil gitu ya, titik yang lebih pasti. Tapi satu sisi kamu juga masih belum, masih kayak ogah-ogahan gitu loh, masih kayak Four of Pentacles ini berbicara tentang seseorang yang pasif gitu ya, seseorang yang masih main aman gitu. Jadi kayak kamu sayang tapi kamu juga masih ogah-ogahan untuk effort gitu loh. Kamu masih kayak yang awkward gitu ya, masih canggung gitu ya, maklum ya. Maksudnya baru aja berhubungan kembali ya pasti lah canggung-canggung gimana gitu kan. Apa namanya, masih canggung. Tapi kalau dibilang sayang masih, cuman kamu masih belum seyakin dulu, masih masih bimbang gitu, masih 50-50. Balik lagi, baru ada kamu dan dia sepertinya lagi di momen baru berhubungan intens lagi, dan wajar banget kalau misalnya bimbang, ragu, awkward, canggung, itu wajar banget gitu ya. Oke, selanjutnya oke. Aku pakai kartu ini. Selanjutnya aku akan bukakan terkait apa namanya, terkait perasaan doi kamu terhadap kamu, Aquarius ya. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini bagaimanakah perasaan dari doinya para Aquarius, Sun, Moon, and Rising terhadap para Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Satu kartu aja, terima kasih. Oke.
Kita punya The Hermit. Oke, di sini satu kartu untuk lebih menjelaskan The Hermit. Terima kasih. Oke. Knight of Swords. Satu kartu terakhir, satu kartu lagi untuk lebih menjelaskan The Hermit. Terima kasih. Oke. Kita punya Knight of Cups gitu ya. Oke. Ada apa ini? Jadi, kalau perasaan doi kamu terhadap kamu, em, dia masih sayang. Tapi The Hermit ini berbicara tentang sayang tapi masih mempertimbangkan banget gitu loh. Jadi kayak iya gue sayang tapi gini tapi gitu. Jadi kayak sayang tapi banyak alasannya, banyak deninya gitu. Walaupun kamu dan dia udah mulai intens lagi berhubungan gitu ya, berkomunikasi. Tapi sepertinya dari doi walaupun melanjutkan, walaupun intens, walaupun masih sayang, tapi dia juga masih mempertimbangkan. Kenapa dia mempertimbangkan gitu ya? Kenapa dia mempertimbangkan? Semata-mata karena apa namanya? em, Apa yang pernah terjadi sebelumnya, apa yang pernah menyebabkan kalian jadi renggang atau sempat putus atau sempat break, sempat tidak berkomunikasi gitu ya, apapun itu yang menjadi permasalahannya, masih diingat banget sama dia, masih membekas dan terngiang banget sama dia, masih menjadi satu beban pikiran, masih jadi beban emosi untuk dia gitu, yang berdampak pada mungkin kayak hubungan intens gitu ya, mungkin kayak hubungan intens tapi perasaan dia sama kamu sekarang ini belum yang setotal. Kalau kamu kan 50 nih, masih 50 gitu ya. Tapi kalau dia benar-benar yang masih kayak iya dia masih sayang tapi untuk benar-benar memberikan lagi gitu ya. Dia masih perlu mempertimbangkan banget. Jadi ibaratnya kalau kamu 50-50 gitu ya, ini tuh di bawah 50-50 lagi gitu loh, di bawah 50-50 lagi. Jadi di bawah lebih kecil lagi lah dari kadarnya kamu gitu, karena baik lagi apapun yang jadi permasalahan yang ini masih diinget banget sama dia masih sayang tapi balik lagi tertutup sama emosinya akan apa yang pernah terjadi sebelumnya pada kalian gitu ya, pada akhirnya untuk dia mau menyerahkan hatinya secara penuh lagi untuk kamu, untuk dia mau total lagi dalam berhubungan dengan kamu itu masih kayak harus butuh waktu gitu ya. Tapi ya baik lagi karena dia masih kalian kan masih ini, kalian masih bisa melihat masa depan yang cerah untuk kalian. Cuman untuk sekarang ini doi masih cenderung kecil perasaannya, masih penuh cenderung kecil bukan karena tidak sayang ya, cenderung kecil baik lagi karena terlalu mempertimbangkan. Jadi ibaratnya sayangnya sekian gitu, misalnya sayangnya sekian persen, sekian puluh persen, tapi karena terlalu banyak pertimbangan dia tertutupi main kecil gitu loh, ngerti nggak gitu ya. Nah semoga kalian sejauh ini paham ya. Oke. Selanjutnya aku akan bukakan terkait gimana hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan November 2020 gitu ya. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing untuk bulan November 2020. Satu kartu aja, terima kasih. Oke. Kita punya Page of Cups di sini. Satu kartu saja untuk lebih menjelaskan Page of Cups. Terima kasih. Oke. Kita punya Four of Cups. Satu kartu lagi untuk menjelaskan Page of Cups. Terima kasih.
kita punya Ten of Cups gitu ya. Oke, aman. Jadi gini, oke ini dirapikan dulu bentar ya. Gini, gini, gini. Oke, oke, oke. Kita punya Page of Cups, kita punya Four of Cups, kita punya Ten of Cups gitu ya, cup semua. Oke, jadi gimana sih hubungan kamu dengan doi untuk bulan November 2020? Di bulan November 2020, secara emosional, secara situasi hubungan, itu bisa saja naik dan turun, kurang stabil gitu ya, dari Page of Cups gitu ya. Dari Page of Cups melambangkan possible akan ada naik dan turun, baik secara emosi, secara emosional, maupun secara kondisi hubungan gitu ya. Kenapa? Balik lagi, masih ada yang jenuh nih, masih ada yang bete. Possible sih dari doi kamu gitu ya, karena kalau kamu bukan bete, kamu lebih kayak awkward, lebih canggung gitu ya. Tapi kalau doi itu yang Knight of Swords tadi masih masih emosi, masih bete lah gitu ya. Masih ngambek, masih bete, masih jenuh dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Tapi ya wajar sih, namanya juga baru mulai lagi gitu kan, baru intens lagi. Kalau masih bete, masih awkward, masih canggung ya masih kesel ya itu nggak apa-apa gitu kan, karena kita punya Ten of Cups setelahnya. Maksudnya Page of Cups ini dan Four of Cups ini, keraguan ini, kebimbangan, jenuh itu sebenarnya adalah satu bagian dari proses sebelum akhirnya kalian bisa mencapai Ten of Cups, mencapai emotional fulfillment, mencapai satu kondisi emosional, satu kondisi hubungan yang sebahagia itu, stabil itu. Jadi apa yang kalian alami di bulan November 2020, yang sekarang kalian alami sampai nanti di bulan November 2020 itu adalah satu proses yang memang wajar terjadi sebelum kalian mencapai titik kebahagiaan apa yang sempurna ini ibaratnya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Oke. Em, Sekarang kita ambil kartu oracle-nya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan dan melengkapi ketika kartu ini. Terima kasih. Oke, kita punya anxiety itu kan, ada overthinking gitu ya. Ada overthinking, ada apa namanya? Ada ketakutan gitu ya, ada iya, anxiety kan ketakutan, overthinking gitu ya. Balik lagi overthinkingnya karena masih masih kesal gitu, dan ini bagian yang sebenarnya wajar gitu. Kita nggak berbicara dalam satu bulan November 2020 gitu ya. Nggak mungkin dalam satu bulan atau dalam satu waktu hubungan mulus terus, pasti ada naik dan turunnya. Salah satu yang terjadi ya tadi kan, naik dan turunnya ini akan terjadi gitu kan. Nah, salah satu naik dan turun yang terjadi adalah anxiety, tapi baik lagi, anxiety ini, ketakutan, overthinking ini adalah bagian dari Ten of Cups, bagian dari proses yang perlu kalian jalanin dulu sampai mencapai Ten of Cups. Kalian bisa loh sampai mencapai hubungan yang stabil ini, sampai ke komitmen yang serius ini, sampai mencapai emotional fulfillment ini, tapi perlu proses, yang prosesnya bisa saja tidak akan secepat itu, bisa saja tidak akan semudah itu. Salah satu tantangannya adalah ada naik dan turunnya emosi, dan naik dan turunnya hubungan. Ada juga anxiety gitu ya. Oke. Selanjutnya akan aku ambil dari Romance Angel. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan dan lebih melengkapi keempat kartu yang telah terbuka ini. Terima kasih. Oke. Kita punya past life relationship gitu ya. Baik lagi, aku tadi bilang kan, aku jadi gini, past life relationship ini mengandung dua arti gitu ya. Satu, kamu bisa jadi mantan-mantanan sama dia, karena tadi aku udah bilang gitu kan. Seperti kamu baru putus lalu baru nyambung lagi, ada yang baru putus lalu nyambung lagi, ada yang renggang mulai aktif lagi, ada yang sempet no contact sekarang udah kontak lagi gitu ya. Tapi intinya adalah ada yang apa namanya, ada yang baru putus tapi nyambung lagi gitu ya. Ada juga yang kalau kalian percaya reinkarnasi, kalian sebenarnya tuh udah kenal dari kehidupan sebelumnya, cuman terkoneksi lagi sekarang di kehidupan ini. Jadi kalau saya putus nyambung ini terjadi ya wajar, karena kamu belum, jadi kamu kalau bertanya-tanya kenapa aku ketemu dia, kenapa aku putus nyambung sama dia, karena memang ada urusan ibaratnya yang harus kamu selesaikan dulu sama dia gitu ya. Oke, jadi geser ke sini. Oke,
Sekarang aku lanjut ke sarannya ya. Pertama dari monologi dulu ya. Tolong berikan saya satu kartu saja sebagai saran untuk hubungannya para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Oke. A fiery climax approaches gitu ya. Jadi gini. Jadi gimana ngomongnya ya? A fiery climax approaches. Jadi gini. Segala sesuatunya itu selalu ada awal dan akhirnya gitu ya. Jadi misalnya kamu merasa kamu sedang berada di posisi yang kurang menyenangkan gitu ya. Kamu percaya aja pada akhirnya um, akan ada kok akhir yang membahagiakan walaupun kamu sekarang atau kapanpun akan mengalami posisi yang kurang menyenangkan gitu. Jangan lupa ada awal ada akhir. Jadi kalau emang lagi menjalani proses yang kurang menyenangkan, maka kamu jalani aja, maka kalian jalani aja semaksimal yang kalian bisa, perjuangkan semaksimal mungkin. Jalani seperti air mengalir, jangan malah mundur atau lari dari permasalahan gitu ya. Karena kamu harus sadar, kalian harus percaya bahwa cepat atau lambat permasalahan akan selesai, hubungan akan membaik gitu. Ini juga berbicara, ini juga terkait dengan Ten of Cups dalam artian kamu bisa mencapai kan fiery climax. Climax kan terakhir gitu ya. Climaxnya akhir gitu. Um, di numerologi kita kenal angka 0 sampai 10 gitu ya. Misalnya angka 12 kita tambahin 1 tambah 2 jadi 3 gitu ya. Jadi kita kenal main numbernya itu 0 sampai 10 gitu ya. Nah, 10 ini titik akhir gitu kan, titik paling bahagia. Nah, kamu bisa dengan dia sampai mencapai titik akhir ini, titik yang membahagiakan ini. Tapi baik lagi dari tadi aku bilang, maksudnya ini perlu proses. Proses yang bisa saja tidak akan semudah itu, tidak akan secepat itu gitu. Tapi bisa dicapai kalau misalnya kamu dan dia mau memperjuangkan prosesnya dengan sabar, dengan tenang, dengan sebijak mungkin, sedewasa mungkin gitu ya. Oke, dan yang terakhir kita ada kartu Whisper of Love. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan dan lebih melengkapi kartu Oracle ini. Terima kasih. Oke. Oke. Tadi aku bilang past life relationship gitu ya. Ada kalau kamu percaya reinkarnasi, mungkin kamu terkoneksi nih. Apa kalau kamu percaya reinkarnasi, kamu kenapa bisa berhubung lagi sama dia karena emang ada yang belum selesai, ada yang harus diselesaikan dulu di antara kalian gitu ya, dari masa sebelumnya sampai masa sekarang ini gitu kan. Di sini keluar kartu spiritual connection gitu kan. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Jadi dalam artinya emang sepertinya hubungan kamu dengan dia itu bukan hubungan biasa gitu, dalam artian um, kalian bisa aja koneksikan itu sedalam itu, sespiritual itu, yang seterkoneksi itu. Salah satu bentuk spiritual ada yang namanya karmic relationship gitu ya. Apa namanya, um, hubungan yang emang terikat dari satu masa kehidupan ke masa kehidupan lain karena emang belum selesai gitu. Nah jadi gini, jadi misalnya kamu sempet bingung nih, kok aku sayang, aku hubungannya sama dia susah banget misalnya gitu ya, tapi aku masih sayang sama dia, aku susah move on ya karena ini spiritual connection. Maksudnya kalian terkoneksi gitu loh, terkoneksi, bahkan bukan hanya terkoneksi di kehidupan sekarang, bahkan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya gitu loh, udah terkoneksi dan terkoneksi kembali gitu. Jadi ketika kamu merasa susah, merasa struggle, jalani aja mau gak mau gitu kan. Baik lagi aku hanya bisa beri saran itu gitu kan, karena baik lagi kita punya Ten of Cups, kita punya a fiery climax approaches gitu, dalam artian tidak akan mudah, betul tidak akan mudah, apalagi ini udah masuk ke spiritual connection, udah masuk ke karmic, ke past life relationship gitu ya. Anxiety,
Page of Cups, emosional itu akan banyak dihadapi gitu kan, struggle gitu akan banyak dihadapi. Tapi balik lagi, Ten of Cups, fiery climax bisa tercapai gitu selagi diperjuangkan gitu ya. Oke, ini adalah sesi terakhir. Ada informasi-informasi pelengkap seperti inisial, bisa inisial nama kamu dengan nama doi gitu ya, nama tengah depan belakang atau nama kesekian, zodiak dia gitu ya. Apa namanya? Tanggal dan bulan-bulan terkait seperti tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau udah menikah, pertama kali jalan, pertama kali PDKT, tanggal-tanggal yang memorable gitulah ya. Oke, aku mulai ya. Informasi pelengkap untuk Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap untuk Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Aquarius. Oke. Aduh, wait. Oke. Kita punya Aries, kita punya Desember, kita punya Desember lagi, kita punya 25, kita punya 30, kita punya Juni, kita punya 23, kita punya 14, kita punya N, kita punya September, kita punya C, kita punya Juli, kita punya S, kita punya XX, kita punya 1, kita punya Juli, kita punya Aquarius. Kamu adalah Aquarius dan kamu bisa saja berhadapan dengan Aquarius. Maret, B, Oktober, Leo, G, Z, Maret, Scorpio, Aries lagi, 31, Taurus, M, ini si M ya, bukan W ya, ini M. Lalu Desember, April, 3, Juli, XX. Scorpio, Leo, Juni, 25, 21, Pisces atau Pisces, Leo, 19, Januari, 31, dan yang terakhir 17 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.